Kemudian proyeksi titik P pada garis G2 misalkan sama Bapak dinamakan dengan R, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita perhatikan jarak titik P terhadap garis G1 bisa kita wakilkan dengan panjang PI. Jarak titik P terhadap garis G2 bisa kita wakilkan sebagai panjang PR, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari panjang dari PQ, berarti kan kita namakan jarak titik P terhadap G1. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus jarak titik terhadap garis. Yang minggu kemarin sudah kalian buktikan. Berarti kalau jarak titik P terhadap garis G1, berarti rumusnya adalah mutlak A1X tambah B1Y tambah C1 per akar A1 kuadrat tambah B1 kuadrat. Ini rumus jarak titik terhadap garis. Begitupun jarak titik P terhadap garis G2 atau diwakilkan dengan P ke R. Berarti jarak titik P terhadap G2 berarti panjangnya adalah A2X tambah B2Y tambah C2 per akar A2 kuadrat tambah B2 kuadrat. Ini rumusnya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, panjang PQ dengan panjang PR sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Kenapa sama? Karena di sini kan dari awal nih garis bagi. Kalau garis bagi itu yang membagi sama besar itu adalah besar sudutnya. Kalau di sini sudah sama, berarti kan ke sini juga sama kan ya? Dengan yang ini nih, karena sudutnya sama. Sehingga mengakibatkan panjang PQ dengan panjang PR itu sama. Seperti yang kita tahu, kan ada garis bagi, ada garis tinggi, ada garis berat. Kalau garis bagi itu membagi dua sama besar ukuran sudutnya, garis berat itu membagi dua sama panjang tentang alasnya, kalau garis tinggi itu tegak lurus terhadap alasnya, kan gitu. Berarti bisa Bapak simpulkan panjang ini dengan panjang ini sama kan? Berarti Bapak tulis di sini A1X tambah B1Y tambah C1 per akar A1 kuadrat tambah B1 kuadrat itu sama dengan A2X tambah B2Y tambah C2 per akar A2 kuadrat plus B kuadrat. Pak, kok mutlaknya nggak ada? Kan ada tanda sama dengan, sama-sama ada mutlak, hilangkan saja mutlaknya. Itu ya. Selesai atau belum? Belum selesai. Karena sebetulnya di sini nanti harus ditentukan dia positif atau negatifnya. Bagaimana cara menentukan dia positif negatif? Itu tergantung dari vektor normalnya atau vektor koefisiennya. Seperti yang kita tahu, kalau setiap garis itu pasti memiliki vektor yang tegak lurus terhadap garis tersebut yang dinamakan dengan vektor normal atau vektor koefisien. Misalkan nih, vektor normal tadi untuk B1 adalah A1 B1. Kemungkinan yang pertama, kemungkinannya bisa ke sini kan ya. Ini kemungkinan yang pertama, ini vektornya. Dan ini dinamakan dengan vektor U misalkan, sorry. Vektor U dengan A1, B1 kan gitu. Nah, kalau misalkan kemungkinannya seperti ini, artinya ini sejajar dengan arah yang sama, karena arahnya sama. Kalau sejajar dengan arah yang sama, tandanya positif berarti di sini. Tapi kalau misalkan si vektor normalnya itu ternyata ke sini arahnya. Ini vektor U A1, B1. Gitu ya. Berarti ini artinya adalah sejajar, ini kan tetap sejajar ya, tidak berpotongan, tapi arahnya berlawanan. Nah, kalau arahnya berlawanan, berarti tanda yang digunakan adalah negatif. Begitupun untuk yang ini, jarak titik P terhadap G2, itu pun disesuaikan dengan arah dari vektor normalnya. Misalkan kemungkinan yang pertama kan bisa ke sini. Ini kemungkinan yang pertama kan ya. Ini kemungkinan yang pertama. Jangan menambahkan dengan vektor V A2, B2. Kalau seperti ini berarti dia sejajar dengan arah yang sama, berarti positif. Tapi kalau misalkan vektor normalnya ke sini, ya,
Berarti kalau seperti itu, ini V A2, B2, berarti ini mah sejajar dengan arah yang berlawanan, berarti negatif. Jadi ketika kalian sudah menentukan ini positif atau negatif kan kayak gitu ya, baru disederhanakan. Cara menyederhanakan kayak gimana? Kalau sama dengan kayak ini tinggal kali silang kan ya. Ini kali ini nanti tinggal dikelompokkan X dengan X, Y dengan Y kan gitu sehingga menjadi sebuah persamaan. Nah, persamaan tersebut dinamakan dengan persamaan garis bagi. Itu ya. Jadi silakan diperhatikan kembali untuk proses penemuan rumus dari persamaan garis bagi sudut. Pak, contohnya kayak gimana? Oke, kalau kayak gitu kita ambil contoh saja. Kita ambil contoh. Oke, saya hapus dulu. Ini udah ya, berarti saya hapus. Misalkan di situ ada contoh, carilah persamaan garis bagi sudut. Yang terbentuk di antara garis-garis. Oke, ini contohnya ya. Carilah persamaan garis bagi sudut yang terbentuk di antara garis-garis L1, yaitu persamaannya 3x min 4y plus 10 sama dengan 0. Dan L2 dengan persamaan 4x min 3y plus 12 sama dengan 0. Dan berisikan titik pangkal. Jadi di sini berisikan titik pangkal. Jadi nanti kita lihat titik pangkalnya itu terletak di garis bagi sudut lancip atau terletak di garis bagi sudut tumpul. Itu ya. Berarti langkah pertama harus kita lakukan adalah buat grafiknya dulu. Jadi saya gambar di sini. Oke, saya gambarkan. X, ini S kebalik, Y, ini X. Kita lihat di sini. Berarti kalau kita punya 3x min 4y plus 10 sama dengan 0, ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya akan sama dengan berapa? 10/4. Itu ya. Kemudian kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya berapa? Negatif 10/3.
Berarti kalau yang ini koordinatnya itu adalah 0,10/4. Kalau yang ini negatif 10/3,0. Itu ya. Kemudian yang keduanya 4x min 3y plus 12 sama dengan 0. Ketika x-nya 0, maka y-nya akan sama dengan negatif 2 negatif 3 berarti 4 ya. Ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya akan sama dengan negatif 3. Sehingga ini koordinatnya 0,4, ini koordinatnya negatif 3,0. Ini kalau kita masukkan yang ini berarti 0,10/4. 10/4 itu berarti 2 koma lah ya, 2 koma sekian, 2 koma berarti saya tulis di sini misalnya ini 1, ini 2, sini misalkan 10/4. Kemudian negatif 10/3 berarti negatif 3 koma lah ya, berarti ke sini 1, 2, 3 sampai sini lah. Berarti saya tarik garis. Ini kayaknya terlalu dekat, jadi harusnya agak panjangan si grafiknya. Kemudian yang ini 0,4, 1, 2, 3, 4 misalnya di sini. Sama negatif 3,0 di sini. Aduh, terlalu dekat ya, agak rapatin aja sini. Apa? Itu ya. Ini garis yang terbentuk. Di sini ada kata berisikan titik pangkal. Ini kan titik pangkal nih. Coba kita lihat titik pangkal itu, kalau kita lihat letaknya nih, apakah di dalam garis bagi sudut lancip atau terletak di garis bagi sudut tumpul. Kalau kita lihat di sini, kalau garis bagi sudut lancip kan di sini daerahnya segini. Ya. Berarti kalau yang ini kita gunakan garis bagi sudut tumpul. Itu di sini. Ini yang kita gunakan. Garis bagi sudut tumpul. Ini yang kita gunakan. Ya. Karena daerah ini, titik pangkal ini masuknya ternyata daerah sini kan? Kan kalau tumpul itu kan dari sini ke sini, berarti kan ke bawah ke sini. Berarti juga ke sini kan gitu ya. Berarti 0,0 itu masuk ke dalam garis bagi sudut tumpul kayak gitu. Setelah ini apa yang kita lakukan? Oke, kita namakan dulu ini L1. Tadi L1, L1 ini L1. Dan ini L2. Oke. Setelah kita menentukan garis bagi mana yang kita gunakan, langkah selanjutnya adalah pilih titik sembarang. Titik sembarangnya mau di mana Pak? Titik P-nya di atas boleh, di sini boleh. So mau di mana? Pak saya pengen di atas, boleh lah. Di atas ini lah ya. Titik P-nya. Kan? Kemudian setelah itu proyeksikan. Oke, proyeksikan berarti harus tegak lurus. Tegak lurus, harus tegak lurus dengan garisnya. Harus tegak lurus. Ya. Oke, berarti kalau ini terhadap garis L1 ya. Berarti tadi kalau garis L1 itu saya misalkan Q, berarti ini titik Q ya. Kemudian kalau terhadap garis L2 berarti tegak lurus juga. Ingat, tegak lurus, tegak lurus. Ya, tegak lurus juga nih. Harus tegak lurus pokoknya.
Ini berarti R. Titik ininya ya, R ya. Setelah kita menentukan masing-masing proyeksi dari titik P itu sendiri terhadap garis L1 dan juga garis L2, betul kan ini L1, ini L2. Jangan sampai salah. Oke. Setelah itu yang kita lakukan, berarti tinggal kita tentukan dulu deh kalau kayak gitu si vektor normalnya. L1 berarti vektor normalnya adalah apa? 3, negatif 4. 3, negatif 4. Itu ya. Kemudian untuk L2 itu adalah 4, negatif 3. 4, negatif 3 berarti tidak terlalu bentrok. Ini misalkan U ya. Ini V. 3, 4, negatif 3. Oke. Bagaimana cara menentukan vektornya? Ya akan lihat aja. 3, negatif 4. Berarti artinya 3 itu positif kan? Kalau positif berarti dia bergerak ke kanan. Negatif 4 karena dia negatif berarti bergerak ke bawah. L1. Berarti kan ini L1. Mau di mana nih letaknya nih? Mau di sini atau di sini? Bebas sebetulnya. Pak, saya pengen di sini deh, kalau kayak gitu boleh. Berarti dari sini 3 langkah ke kanan, 1, 2, 3 kan gitu. 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Berarti ini garisnya. Kan? Itu untuk L1. Untuk L2-nya kayak gimana? Ini L2 nih. Tadi yang install nih harus di sini nih. L2 berarti kan di sini. 4, negatif 3. Itu kan ya? 4, negatif 3. Betul, 4, negatif 3. Ya, betul. Berarti kalau kayak gitu 4 langkah ke kanan. Dari misalnya saya ambil dari titik sini. 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Negatif 3 berarti ke bawah. 1, 2, 3 berarti di sini. Saya tarik. Oke, ini vektornya. Ini vektor normalnya ya. Kita sudah menemukan vektor normalnya. Setelah kita menemukan vektor normalnya, kita cari dulu jarak titik terhadap garisnya. Berarti jarak titik terhadap Q, berarti terhadap L1. Jarak titik P terhadap L1. Jarak titik P terhadap L1 berarti saya tulis di sini. Kan sama ya. Dengan jarak titik P terhadap L2. Kan kayak gitu. Tadi kan kayak gitu rumusnya. Biar langsung aja. Masukkan rumusnya, berarti tadi persamaan L1 ini L1 3x min 4y plus 10 per akar 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan, berarti kan sama dengan ini jarak titik P terhadap L2. Berarti ini L2 PR ya. Berarti 4x min 3y plus 12 per akar 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Tinggal kita tentukan positif negatifnya. Kita lihat sekarang. Ini kan kalau saya kasih panahnya kan ke sini, panahnya ke situ. Kita lihat garis ini. Ini L berapa? Ini L1 kan? Ini L1. Ini dari garis ini dengan garis ini, ya kan? Dengan vektor normal. Jadi ternyata PQ dengan vektor normalnya itu sejajar dengan arah yang berlawanan. Jadi yang ini nih. Ini dengan ini. Ya kan? Sejajar dengan arah berlawanan, berarti positif negatif. Negatif. Satu lagi. PR berarti jarak titik P terhadap garis L2. Ini kan PR. Ini kan ke sini arahnya.
Kita lihat vektor normalnya, oh ternyata ke sini. Ini dengan ini, oh ternyata berlawanan arah. Berarti kalau berlawanan arah, berarti di sini juga negatif. Setelah kita menentukan dia masing-masing negatif, ya udah tinggal kita sederhanakan, Pak, negatifnya mau yang di atas mau yang di bawah, bebas sebetulnya. Tapi kalau mau sederhanakan dulu biar lebih sederhana. Ya, biar lebih sederhana. 3x min 4y plus 10. 9 tambah 16, 25 ke 25 berarti jadi 5. Ini juga sama. 4x min 3y plus 12. Ini juga sama, berarti 5 juga. Jadi kalau negatifnya saya ingin di sini, ya boleh-boleh aja kan. Berarti nanti jadi 3x min 4y plus 10 kan kali silang ini. Negatifnya pengen yang di bawah, pengen di 5, boleh aja. 10 berarti dikali dengan negatif 5 sama dengan ini juga sama, 4x min 3y plus 12 dikali negatif 5. Bisa lah kalian ini melanjutkan, ini kan tinggal dikalikan negatif 5, negatif 15 plus 20 min 50, ini juga sama kan gitu. Nanti tinggal kelompokkan X dengan X, Y dengan Y, konstanta dengan konstanta, sehingga terbentuklah sebuah persamaan. Nah itu dinamakan dengan persamaan garis bagi sudut. Ini contoh untuk materi persamaan garis bagi sudut ya. Nah sebetulnya kan ada satu materi lagi, yaitu mengenai berkas garis. Nah silakan kalian perhatikan dulu ini lah. Ini contohnya, silakan. Nah penilaian Bapak dari mana? Penilaiannya pertama dari grafiknya. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, Bapak lihat nih grafiknya nih. Karena kalau kalian nyontek pasti ketahuan. Tandanya Bapak perhatikan. Apakah di sini negatif-negatif atau mungkin positif-positif? Karena sebetulnya negatif-negatif dengan positif-positif hasilnya tidak akan jauh berbeda. Ini kan negatif bisa Bapak hilangkan sebetulnya. Karena sama-sama mengandung negatif. Cuman Bapak akan tetap perhatikan kesinkronan antara grafik yang kalian buat dengan tanda di sini. Itu kan memperlihatkan kalian tuh paham atau tidak terhadap materi tersebut atau bagaimana penyelesaian soal tersebut. Itu yang Bapak perhatikan. Silakan perhatikan kembali. Oke, kalau sudah, Bapak hapus dulu yang ini contoh ya. Nah, berkas garis sebetulnya ini bukan hal yang aneh kalau berkas garis. Jadi Bapak akan menjelaskan cara saja lah bagaimana cara menyelesaikan soal dalam bentuk berkas garis. Nah kalau berkas garis, definisinya dulu. Definisinya itu berkas garis itu adalah himpunan garis yang terbentuk himpunan garis yang melalui perpotongan dua buah garis. Maksudnya gimana Pak? Himpunan garis yang melalui perpotongan dua buah garis. Jadi kalau misalkan diketahui nih, saya ambil contoh. Misalkan diketahui persamaan nih A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0 dan A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0. Kemudian ini saling berpotongan ya. Berarti kalau saling berpotongan, irisan dari kedua buah garis tersebut tidak sama dengan 0. Jadi ada syarat di sinilah. Ini saya namakan ini L1 misalkan atau G1 lah. Saya namakan G2, maaf ya. Berarti G1 diiriskan dengan G2 itu himpunannya tidak sama dengan 0. Itu ya. Tidak sama dengan himpunan kosong gitu. Berarti kalau kayak gitu, kalau saya gambarkan nih, saya punya garis. Nih. Ini garis G1 misalkan. Ini garis G2. Yang mana berkas garis tuh? Nih, himpunan garis yang mulai perpotongan, berarti ke sini, ke sini, ke sini kan gitu. Karena melalui perpotongan, intinya melalui perpotongan. Nah, ini garis-garis ini nih, yang ini nih. Ini sebetulnya dinamakan dengan berkas garis.
Jadi sekali lagi berkas garis itu adalah himpunan garis yang melalui perpotongan dua buah garis. Kan kita punya garis G1, kita punya garis G2, berkas garis yang ini. Nah, itulah ini ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk soal dari berkas garis? Saya ambil contoh saja tentang berkas garis, tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana cara penyelesaiannya. Misalkan di sini carilah persamaan garis. Yang melalui titik potong. Oke, ini ada soal seperti ini misalkan. Carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis dengan persamaan 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 dan x plusnya min 4 sama dengan 0. Dan melalui titik ini 2, negatif 3 katanya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, langkah pertama yang harus kalian gunakan, lihat di sini. Cari titik potong kedua buah garis. Karena triknya ini melalui titik potong garis-garis, persamaan garisnya juga melalui titik ini. Jadi yang harus kalian lakukan adalah cari titik potong dari dua buah garis ini. Cari titik potong dari 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 dan x plusnya min 4 sama dengan 0. Bagaimana cara mencari titik potong kedua buah garis? Ya gampang, tinggal kalian eliminasi substitusi. Eliminasi substitusi antara dua persamaan ini, nanti kan dapat x dapat y. Nah, x y itu adalah titik potongnya. Setelah dapat titik potong diapakan Pak? Karena di sini harus melalui titik 2, negatif 3 kan kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu cari aja gradiennya. Kita punya xy dari sini, kita punya ini 2, negatif 3. Berarti nanti kita akan nemu gradiennya. Rumus gradien kemarin apa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Dapat gradiennya, ya kan? Setelah dapat gradiennya, masukkan ke persamaan. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1 X1-nya yang mana? Yang ini aja. Yang baru di sini. Dan melalui titik 2, negatif 3. Itu cara penyelesaian. Jadi ini mah soal SMP sebetulnya. Meskipun ada cara lagi, yaitu menggunakan lambda. Tapi kali Bapak nggak akan sempatlah menjelaskan itu. Tapi nanti kita akan diskusikan secara bersama bagaimana kalau menggunakan cara yang lain. Tapi Bapak akan jelaskan dulu yang lebih sederhana, yang kalian lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi silakan kalian cari titik potongnya. Setelah ketemu titik potongnya, karena melalui titik 2, negatif 3, berarti cari gradiennya. Setelah ketemu gradiennya, masukkan ke persamaan garis. Bagaimana Pak pertanyaannya? Suka ada yang sejajar, suka ada yang tegak lurus, kayak gitu kan ya? Ya kalau kayak gitu lebih mudah lagi sebetulnya lanjutannya. Jadi tetap sama, cari dulu titik potongnya. Ketika sudah ketemu nih titik potongnya, x, y-nya, kemudian kan di situ misalkan bukan melalui di sini mah dan sejajar garis apa misalkan. Kalau sejajar garis apa, berarti kan cari dulu gradien dari garis tersebut. Kalau sejajar berarti artinya apa? M1 sama dengan M2. Cari M2-nya, setelah ketemu M2-nya kan kayak gitu, masukkan ke persamaan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Yang mana Y1 X1-nya? Ya yang tadi, yang titik potong tadi. Itu ya, paham ya? Itu untuk menggunakan berkas garis. Cukup sekian dari Bapak untuk materi persamaan garis bagi dan berkas garis.
UTS. Kita ketemu hari Rabu kalau nggak salah 4 November. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.